Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Suara saya terdengar nggak? Dengar. Oh jelas ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. pagi. Oke, kita hari ini akan belajar mengenai entity framework core ya. Jadi sebelumnya kita tahu dulu tuh. Kemarin sebenarnya ini udah diimplementasikan di aplikasi yang API yang kemarin ya. Sebenarnya sudah kita implementasi. Cuma ini untuk lebih jelas saja. Jadi Entity Framework Core ini atau disebut EF Core ini adalah sebuah Object Relational Mapper ya. Jadi ORM, oh, sorry nih kepotong, yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan database menggunakan objek ya. Jadi tidak menuliskan query SQL secara langsung ya. Jadi memudahkan pengembangan aplikasi dengan menyediakan lapisan abstraksi ya. Jadi menghubungkan antara aplikasi dan database. Jadi developer fokusnya ke logika ya, logika aplikasi. Jadi nggak perlu khawatir tentang detail implementasi SQL. Oke, ini sekarang kita ada istilah ORM ya, Object Relational Mapper ya. Nah, mungkin teman-teman ini apa sih gitu ya, Object Relational Mapper ini lebih tepatnya gitu ya. Kemudian di sisap sendiri selain Entity Framework Core ini ada lagi nggak yang lain gitu ya? Mungkin ada penasaran juga. Nah, ini penting juga kalau teman-teman misalnya yang baru masuk ke dunia developer, misalnya ya pada waktu interview biasanya tanya udah pernah pakai ORM apa nih? Nah, ini kita mesti tahu nih sebenarnya yang kita pernah coba pakai itu pakai apa dan apa bedanya ya. Jadi ada beberapa ORM di sini. Oke, kita eh, mungkin bahas dulu mengenai ORM ini ya, Object Relational Mapper ini. Oke, kita buka mengenai ORM. Ini saya lupa materinya belum saya upload ya kayaknya. Nah, ORM di sysap.net ya. Jadi kita sekarang ORM, Object Relational Mapping ya. Jadi di sini secara definisi itu teknik atau metode dalam pengembangan perangkat lunak untuk mempermudah interaksi antara aplikasi berbasis objek. Jadi seperti aplikasi yang menggunakan dengan bahasa pemrograman sysap ya, dengan database relasional seperti SQL Server, PostgreSQL, MySQL, dan sebagainya ya. Jadi ORM ini memungkinkan developer mengelola data dalam database menggunakan objek dalam kode programan tanpa harus menulis kode SQL secara langsung. Tadi sudah disebutkan juga ya. Nah, dengan ORM ini table dalam database direpresentasikan sebagai kelas ya. Nanti objeknya itu jadi kelas dalam kode dalam baris dalam table, kemudian direpresentasikan sebagai objek. Jadi operasi seperti CRUD, create, read, update, delete ya. CRUD ini istilah programming, istilahnya yang kita kenal sebagai create, read, update, dan delete ya. Standar transaksi dalam database. Jadi dilakukan dengan memanipulasi objek-objek ini. Nah, tujuan dari dan manfaat ORM ini adalah pertama mengurangi kerumitan ya, kerumitan SQL. Jadi developer nggak perlu nulis query SQL yang kompleks ya untuk operasi dasar karena ORM menyediakan secara otomatis. Kemudian yang kedua meningkatkan produktivitas. Jadi operasi database dapat dilakukan dengan kode lebih singkat dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga ada portabilitas database ya. Jadi mendukung banyak jenis database. Misalnya contohnya pakai EF Core untuk Postgre, SQL Server, SQLite.
dengan sedikit perubahan konfigurasi ya. Jadi ORM ini bisa nyambung kemana aja sih sebenarnya. Ke beberapa database juga bisa. Jadi penulisan SQL itu bisa seragam ya. Jadi standar dari ORM tersebut ya. Jadi kalau biasanya kan kalau untuk query SQL antara SQL Server dengan Postgre atau dengan SQLite dan lain-lain sebagainya ya. Biasanya kan ada sedikit perbedaan lah untuk query misalnya untuk get data ya. Untuk select, perintah select itu kan kadang ada yang berbeda. Kayak di SQL Server kan select top misalnya atau sekian ya. Untuk membatasi jumlah database beda ya dengan uh, MySQL ya misalnya. Nah itu kalau dipakai ORM ini kita penulisan SQL ini jadi standar ya. Cuma ada aturan-aturannya. Kemudian yang keempat dari sisi keamanan nih, ORM ini melindungi aplikasi dari serangan SQL injection ya, karena dia dituliskan di dalam mapping ORM ini. Jadi memanfaatkan parameterized query ya. Nah ini salah satu fungsi ORM ini adalah untuk meningkatkan keamanan. Kemudian yang kelima, pemeliharaan lebih mudah. Jadi karena dia berupa objek ya. Jadi dengan ORM ini perubahan skema database, misalnya nambah kolom, itu lebih mudah diimplementasikan melalui migrasi. Jadi tanpa perlu modifikasi banyak query SQL secara manual. Jadi kalau kita nggak pakai ORM ini, penulisan query-nya seperti biasa ya, pakai query string gitu ya. Nah itu agak menyulitkan ya. Jadi kalau misalnya kita akan menambah satu kolom di dalam satu database, kemudian kita mau manipulasinya dan sebagainya itu agak sulit ya. Apalagi kalau ternyata query itu banyak ya ada di mana-mana. Mungkin kita ngerubahnya mesti salah satu string query-nya gitu ya. Tapi kalau pakai ORM ini kita lebih mudah. Nah ini ada cara kerjanya ORM itu kayak gimana sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu ada mapping class ke table ya. Jadi setiap table dalam database direpresentasikan oleh kelas. Jadi ini contohnya model ya. Jadi model dibuat satu kelas model ya. Jadi table-table itu kita bisa bikin sebagai entity ya. Kemudian setiap kolom dalam table direpresentasikan sebagai properti dalam kelas. Jadi field-fieldnya itu ada di dalam apa namanya? Di dalam kelas tersebut ya. Iya, ini contohnya yang lebih jelasnya kalau kita bicara tentang model di sisap ya. Mungkin ada contohnya kita buka dulu sedikit. Eh, Nah, ini kita lihat ya istilahnya ORM itu pakai yang kemarin aja ya. Apa sih? Tunggu sebentar ya teman-teman masih loading. Oke, sudah terlihat ya. Jadi contohnya di sini kita buat
model ya. Jadi di sini dia ada kelas namanya user, ini merepresentasikan sebagai tabel yang ada di database ya. Jadi kalau di sini ada DB set ya. User ini representasi dari tabel user. Kalau kita buka database-nya sendiri, kita bisa lihat ya untuk lebih jelasnya. Kemudian eh, tadi disebutkan kolom ya. Untuk kolom dalam table, kolom ini bisa sebagai field ya. Field di dalam satu table ya. Jadi di dalam table itu biasanya ada kolom atau field-fieldnya. Nah, ini sebagai properti di dalam kelas. Nah, ini maksudnya itu adalah yang ini ya. Jadi ini propertinya ID, kolom ID, username, dan password ya. Oke, kita coba lihat di database. Saya pakai localhost. Oke, tadi nama database-nya ini praktikum ya. Oke, kita buka tabelnya. Di sini ada table user. Nah, ini by design. Jadi properti yang disebutkan tadi itu yang ini ya, kolom name ya. Sementara database-nya itu di sini tabelnya, eh table users ya. Kemudian yang kedua, cara kerjanya itu mengeksekusi query secara otomatis ya. Jadi ORM menerjemahkan operasi objek seperti save, update, atau delete menjadi query yang SQL yang sesuai. Nah, kalau di program yang tadi itu di mana gitu ya tempatnya. Jadi kita bisa lihat di user controller. Nah, di sini ada contohnya ya yang teman-teman udah buat ya. Jadi waktu get ini, nah ini implementasi dari pengambilan data user langsung ya, tulis ya, dijadikan suatu list. Kemudian waktu create user di sini ada create action ya. Get, nah di sini ada save async ya. Ini konteksnya dimasukin dulu di add, datanya itu adalah user yang dari from body ini. Kemudian dilakukan proses save, kemudian create action di sini untuk ngebalikin lah ya. Tapi eksekusi itunya di sini ya, save change async-nya. Jadi asinkronus metodenya. Nah, di sini juga ada find ya, get ya, by ID, find. Nah, ini menggunakan ORM ya. Kebetulan di sini kita pakai IF ya, Entity Framework Core. Tahunya dari mana di project ini kita pakai IF Core? Kita bisa double klik di project application ya. Jadi di sini projectnya kita bisa double klik. Nah di sini kita bisa lihat nih, kita pakai komponen Entity Framework Core. Nah artinya kita sudah melakukan implementasi eh, ORM dan menggunakan Entity Framework Core. Nah ini kebetulan kita pakai versi 8 ya, .NET 8. Sini kita menyesuaikan ya. Atau bisa juga kita lihat melalui dependensi, caranya klik kanan, kita bisa klik manage NuGet package ya. Nah, waktu kita klik di sini kita juga bisa lihat package reference yang kita pakai.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga ya. Jadi contohnya di sini ada Entity Framework per Design ya. Di sini dijelaskan bahwa versi terakhirnya itu adalah versi 9. Kalau kita pakai .NET Core 9, .NET 9, kita sesuaikan ya, ininya juga versinya pakai yang 9. Oh iya, kenapa saya masih belum pakai yang 9 ya, yang terakhir itu 9? Karena biasanya kalau di Microsoft itu yang versi ganjil itu yang apa? Yang tanggung kayak gini ya, 9 itu masih belum stabil ya. Jadi saya lebih prefer tetap pakai yang 8 dulu sambil nunggu yang versi 10. Biasanya seperti itu ya, teman-teman. Biasanya masih trial, kalau yang 9 tuh biasanya nggak lama. Nanti akan muncul versi yang 10-nya. Oke, ini tadi mengenai entity framework ya. Jadi mengenai eksekusi query secara otomatis. Tadi secara langsung ya, teman-teman. Di sini ada save, update, dan delete ya. Tadi ada di controller kebetulan di sini. Ini untuk mencari ya, otomatis. Nah, ini untuk nge-save, menyimpan untuk update, untuk delete juga sama ya. Di sini ada remove ya, remove user, kemudian di save. Nah, ini dimasukin dulu ke objek, baru kemudian di save ya, teman-teman. Ini ada one change password, kayak update juga. Nah, ini. Kemudian yang ketiga itu mengelola relasi ya. Jadi ORM ini mendukung hubungan antar table seperti one to one to many, atau many to many melalui properti navigasi, navigation properties. Nah, ini biasanya kalau kita mau buat suatu tabel relasi ya di .NET, misalnya kita bicara mengenai header dan detail ya, mungkin kita belum belum coba itu ya. Jadi nanti di modelnya itu seperti apa? Biasanya nanti untuk relasinya ada di DB konteksnya nanti. Eh, Sebentar, saya ada contohnya nggak ya? Saya coba cari dulu. One to many table relation. Coba di sini ya. Jadi saya mau ngasih lihat aja dulu sih. Nanti untuk prakteknya belakangan ya. Saya coba cek dulu mengenai relasi. Oke, ini contoh aja ya. Jadi yang disebut tadi relasi itu seperti ini ya, kayak misalnya ada hash key. Kalau ini relasinya mana nih? Yang ada hash kolom. Nah, ini ada hash one to many ya. One to many ini contohnya di entity di DB konteks biasanya disebutkan di sini. Ini kebetulan role menu terhadap menu ID ya di sini. Terhadap menu. Jadi kalau kita lihat entities-nya ya. Di sini ada rule menu. Ini ngambil menu ya. List menunya. Nah, ini ada master menunya. Nah, di sini ada menyambungkan ya. Jadi
Eh, Satu master menu ini bisa banyak rule menunya ya. Jadi berupa list, bisa banyak rules. Di sini penulisannya untuk di modelnya itu kira-kira seperti ini. Kemudian di rule menunya disambungkannya di sini ya. Jadi ada satu menu, sini rule menu ya. Jadi dia menyambungkan antara rule dan menu ya. Rule-nya sendiri mana ya? Nggak nggak ada di sini. Karena rule-nya dapat dari database ya. Nah, kalau ini kebetulan proyeknya ke saya menggunakan clean architecture ya. Nanti kita bahas lagi di lain waktu ya mengenai clean architecture dari pemrograman SAP ini. Oke, ini saya mau ngasih tunjuk aja nih di sini ada table relation ya dibuatnya di sini. Jadi di sini ada foreign key-nya juga. Jadi yang menyambungkan antara menu dan role ini adalah ini ya, foreign key-nya, menu ID. Oke, kita lanjut lagi mengenai fitur utama ya, fitur utama dari ORM. Ini eh, misalnya mapping objek ke table database. Ini contoh ya, table produk dalam database bisa direpresentasikan sebagai kelas produk di dalam code. Ini penjelasan yang tadi ya, sama contohnya. Nah, ini query datanya, query berbasis objek langsung menggunakan link queue ya pada IF Core ya. Atau parameterize SQL seperti pada Dapper. Kemudian tiga itu relasi antar table ya. Jadi yang tadi disebutkan man to many, many to many. Kemudian ada konsep lazy loading ya dan eager loading. Jadi lazy loading itu data hanya diambil saat benar-benar diperlukan ya. Jadi kalau nggak perlu kita nggak ambil ya. Kalau eager data relasional diambil bersamaan dengan saat query dijalankan. Ini biasanya ada disambungkan ya di eh, apa namanya saat query dijalankan ini relasinya diambil juga. Jadi misalnya tadi ada header, ada detail ya misalnya teman-teman. Nah itu kita ambil headernya otomatis detailnya juga kita ambil. Itu contohnya ada di mana ya? Bentar. Tadi ada di kalau nggak salah. Kita coba lihat repositorinya. Small tracking. ID, post info. Nggak ada sih. Oke, di sini belum ada ya. Nanti kita coba implementasikan juga ya. Kemudian di ORM ini kita bisa melakukan migrasi database ya, seperti yang waktu itu saya kasih contoh pakai add migration eh, apa namanya initial migrate misalnya dan sebagainya. Kemudian kita update ke database. Jadi di sini ada konsep migrasi ya. Jadi yang konsep code first ya kita ngoding dulu baru kita nyambungin ke database. Jadi ORM seperti Fcore memungkinkan perubahan skema database dengan cara lebih terstruktur melalui migrasi ya, migration.
Kemudian ada caching ya. Di sini ORM seperti Hibernate memiliki caching bawaan yang mempercepat query dengan menyimpan data sementara. Jadi datanya tersebut disimpan dulu di caching ya. Jadi kalau misalnya mau ditampilkan itu lebih cepat ya. Ini ada kelebihannya sendiri-sendiri. Nah, di sini ada kelebihan dari ORM ya. Jadi pertama, kode lebih bersih, mudah dibaca. Jadi terus mudah dimanipulasi, lebih intuitif ya untuk developer. Kemudian efisiensi waktu, jadi lebih cepat ya kalau nulis tersebut standar. Terus abstraksi tingkat tinggi, tidak perlu memahami detail implementasi dari query SQL yang rumit. Terus masalah mengenai keamanan data, lebih aman ya karena mencegah SQL injection. Kemudian pengolahan relasinya lebih mudah, jadi lebih sederhana ya, mau antar tabel yang tadi saya kasih contoh. Tapi di sini juga kita punya kekurangan ya dari ORM ya. ORM itu kelemahannya jadi kurang fleksibel ya untuk query yang kompleks. Misalnya kadang-kadang kita kalau di database itu ada store prosedur yang agak lumayan ini, tapi biasanya kalau store prosedur yang kompleks itu biasanya ditaruhnya di database ya, nggak ditaruh di sini ya, nggak ditaruh ORM. Jadi kalau yang query yang benar-benar kompleks itu cenderung lebih sulit ya digunakan untuk query SQL yang membutuhkan optimasi yang performa ya. Kemudian yang kedua ada overhead performa. Jadi dibandingkan dengan query SQL manual, ORM bisa lebih lambat karena lapisan abstraksi tambahan ya. Jadi biasanya kalau suatu aplikasi itu kalau kita mau aman gitu ya, pasti ada impact-nya gitu loh, ada pengaruhnya. Biasanya pengaruhnya ke performa. Jadi kenapa? Kalau kita mau lebih secure aplikasi kita, otomatis kita akan melakukan suatu proses ya. Satu proses itu ibaratnya biaya yang harus kita bayar ya istilahnya. Jadi kayak kalau kita mau eh, bicara mengenai enkripsi data, itu kan semua pasti melakukan proses lagi ya di belakangnya. Jadi sama seperti ini, kalau kita pakai ORM ini jadi lebih lambat. Jadi karena di sini ada lapisan abstraksi untuk keamanan ya. Nah sekarang lebih pilih mana nih? Mau aman apa mau cepat? Kalau cepat kita nggak butuh ORM ya. Cuma posisinya jadi kurang aman. Sebenarnya kalau yang sederhana aja sih nggak terlalu impactnya nggak terlalu banyak ya selisihnya. Kecuali mungkin kalau yang tadi disebutkan, kalau bisa bicara misalnya query yang kompleks, itu baru ada pengaruhnya. Misalnya terjadi relasi di beberapa table ya banyak. Nah itu bisa lebih lambat karena pengaruh abstraksi ini. Ini ada steep learning curve ya, yang ketiga kekurangannya. Jadi untuk fitur-fitur tertentu, misalnya konfigurasi relasi atau optimasi, diperlukan waktu untuk mempelajari ORM dengan baik ya. Jadi butuh pengalaman untuk mengkonfigurasi ORM ini. Kemudian yang keempat, abstraksi yang berlebihan. Jadi developer kadang kehilangan kontrol penuh atas database karena terlalu bergantung pada ORM. Nah ini yang ada kelemahan yang tadi itu ya, ada empat ya. Kemudian ada proses utama dalam ORM. Yang pertama itu mapping ya. Jadi ORM ini memetakan table dan kolom ya di dalam satu kelas karena akan digunakan sebagai objek. Kemudian yang kedua itu konteks ya atau session management. Nah ini ORM biasanya menggunakan DB konteks ya, contohnya di F4 atau e-session ya di Hibernate. Ini salah satu ORM juga untuk mengelola koneksi dan operasi database. Kemudian yang ketiga ada change tracking ya. Jadi ORM bisa melacak perubahan pada objek sehingga dapat otomatis menghasilkan query SQL yang sesuai saat data disimpan. Kemudian yang keempat ada query execution.
Jadi dia ORM ini menerjemahkan operasi pada objek menjadi query SQL yang dieksekusi di database. Nah, di sini ada contoh ya, contoh pemrograman kalau kita nggak pakai ORM atau manual ya. Jadi di sini contohnya kita pakai komponen SQL Client, ini database-nya ya, SQL Client, SQL Server. Di sini ada connection string ya, kita bikin suatu connection menggunakan string. Isinya misalnya database, my database. Di sini kita ke trusted connection. Kemudian ada string untuk query-nya. Normalnya misalnya contohnya di sini select ya, perintah untuk nge-get data product. Select bintang from products ya, standar perintah select. Kemudian kalau implementasi ininya kita pakai using, kita manggil eh, bikin satu object connection ya, kita pakai SQL connection komponennya, kita create objek baru. Nah, untuk SQL connection ini dari connection string ya. Jadi kita ngambil connection string yang ini sebagai objek connection. Kemudian kita bikin satu SQL comment ya di sini comment. Kita create new comment, isinya adalah query. Kemudian koneksinya berdasarkan connection ya, objek connection yang tadi. Query-nya itu tadi yang kita ambil di sini ya, select parameter select. Kemudian kita open ya database-nya dari connection. Kemudian kita lakukan perintah read ya. Ini reader ya, ini objek, ini SQL data reader. Kemudian dasarnya dari komen yang udah kita buat objeknya di sini ya. Kemudian execute reader kita baca ya. Nah ini kemudian hasilnya dari reader ini kita coba read. Di sini kita looping ya. Isinya apa? Console write line misalnya kalau datanya ada ya, misalnya console write line ID, ini parameternya ya, ID, the name, price dan seterusnya. Nah, di sini memiliki kelemahan ya kalau kita nggak pakai ORM. Jadi sulit terpelihara ya. Kemudian yang kedua, tidak ada fitur otomatis seperti lazy loading atau change tracking. Kemudian yang ketiga itu rentan terhadap SQL injection ya. Jadi kita nggak menggunakan parameterized query ya. Nah ini kalau ini Pak Taro nih lebih paham dan nih SQL injection. Jadi kalau pakai string-string ini objeknya sebenarnya bisa diinjek ya, dikasih apalagi kalau misalnya untuk login kita kasih parameter lagi di inputannya itu bisa kita injek. Nah, jadi kayak penambahan SQL ya di dalam satu data. Nah, di sini berikut adalah macam-macam ORM ya. Jadi yang tadi saya sebutkan ORM itu ada apa aja gitu ya. Sebenarnya banyak ya ORM di C#.NET Core ini. Jadi yang biasa dipakai itu pertama itu Entity Framework Core ya. Di sini sekalian aja ya. Ya, Core adalah ORM paling populer ya. Ini penjelasannya, teman-teman bisa bacalah. Nah, ini pendekatan yang tadi itu, code first, database first, sama model first. Jadi mendukung migrasi dapat digunakan dengan database relational atau non-relational seperti Cosmos DB ya. Ini contoh implementasi. Contoh implementasinya ini kita pertama itu kita tambahkan dependensi ya, pertama dependensi atau kita bisa pakai Nuget atau pakai CLI ya, komen ya. Di sini kalau yang pakai VS Code kita bisa implementasikan seperti ini ya. Jadi ketik komen kita untuk menambahkan package. Jadi di sini contohnya ada dua, ini developer sama SQL Server. Biasanya untuk database-nya SQL Server ini berarti. Kemudian kita bikin satu model, misalnya contohnya produk.
Di sini ada kelas public ya, public class, tipe datanya integer, variabelnya ID ya. Ini ada method getSet, name dan price. Kemudian setelah itu bikin DB konteks ya. Di sini ada DB konteks. Ini ngambilnya biasanya dari IF Core ya, Entity Framework Core, komponen yang sudah kita pasang tadi. Kemudian sini konteks, DB konteks optionnya ada appdb konteks, nyambung ya. Ini konstruktor ya, istilahnya option, base option ini biasa standar sih, saya enggak. Kemudian kita buat satu DB set ya untuk produk. Nah ini table yang tadi udah saya jelaskan. Metodenya juga sama, get set. Kemudian kita melakukan konfigurasi dependency injection di program CS ya. Jadi di sini builder, service, add DB konteksnya ya. DB konteks yang tadi itu option, kita menggunakan SQL Server. Nah ini configuration diambil dari app setting ya teman-teman. Contohnya default connection. Nah di sini ada yang ketinggalan nih. Ini sebenarnya ada app setting JSON ya. App setting JSON itu buat default connection. Saya nggak tahu di bawah ada nggak? Nggak ada. Ya berarti ketinggalan ini satu. Jadi jangan lupa teman-teman butuh ini ya app setting JSON ya. Contohnya di sini ya connection. Default connection itu ada di app setting JSON ya. Jadi kita ngambil ini, kemudian kita baca di program ya parameter ya. Nah kita ambil di sini ya contohnya ya. Jadi connection string itu dimasukin di inject di sini ya di service. Yang kemarin udah kita bahas ya dependency injection ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini ada operasi CRUD ya. Jadi kita bikin satu kelas untuk produk service misalnya. Di sini ada kita ngambil konteksnya ya untuk datanya. Kita bikin satu variabel konteks ya atau objek konteks. Nah ini kita bikin satu konstruktor biar bisa digunakan ya konteks ini underscore konteks ini nyambungnya ke sini. Kemudian di sini ada eh, function ini ya get all product asing ya. Jadi ini metodenya asinkronus. Outputnya itu list produk ya. Ini outputnya. Kemudian di sini kebetulan nggak ada parameter inputnya ya. Jadi langsung aja. Nah penulisannya seperti ini. Jadi konteks langsung dari DB konteks ini kita ambil produk ya DB set itu jadi dijadikan sebagai list ya. Tulis kata kita pakai asing, ini jangan lupa kita ada wait. Ini comparannya ya. Ininya juga tulis asing ya. Metode asinkronus kita belum bahas ya. Nanti ya. Kalau nggak salah ada di materinya nanti. Nah ini ada produk juga, ini ada parameter yang kita masukkan ya. Parameter inputnya, kita pakai model produk. Ini data bawaannya yang kita bawa. Kemudian di sini ada konteks, kita nambahkan data produk ya. Kemudian di sini ada save change asing ya. Ini untuk nyimpan. Alhamdulillah. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Kemudian ORM selanjutnya ada Dapper ya teman-teman. Eh, yang kedua itu ORM yang sering dipakai itu Dapper. Jadi ini penjelasannya ya. Jadi Dapper itu mikro ORM yang ringan, cepat, memberikan kontrol penuh pada development SQL. Jadi Dapper itu cocok untuk aplikasi di mana performa sangat penting dan Anda ingin lebih fleksibel dengan query SQL ya.
Jadi kalau kita bicara kecepatan dibandingkan dengan IF Core tadi ya, sebenarnya Dapper ini bisa lebih cepat. Nah, yang biasanya Dapper ini lebih cocok pakainya di mana nih? Kalau di implementasinya kebanyakan kalau di apa ya? Kalau kita bikin microservice ya, ini bisa bisa lebih efisien ya. Karena dia implementasinya bisa lebih cepat, performanya lebih bagus ya. Nanti pakai Dapper. Cuma dia ada kekurangan ya. Dia nggak ada fitur otomatis ya, seperti di Ever. Dia query-nya tetap berbasis SQL manual ya. Cuma memetakan hasilnya ke objek. Di sini sangat cepat karena tidak ada lapisan abstraksi ya yang rumit. Kemudian mendukung multiple mapping untuk query yang kompleks. Nah, di sini ada contoh implementasi dari Dapper ya. Ini install komponennya. Jadi kalau pakai ke CLI ya. Jadi pertama kita install Dappernya, kemudian kita install SQL client-nya, kemudian implementasi CRUD-nya nih kalau pakai Dapper ini kira-kira seperti ini ya. Using Microsoft SQL dan ini komponen yang kita gunakan. Misalnya contohnya di product repository ya, kelas product repository, sini read only, string connection string. Nah ini constructor ya, constructor dari product repository. Kita ngambil connection stringnya. Ini langsung ya, kita connection string ngambil dari depan ya, tadi dari program app setting ya, dari configuration. Kemudian di sini ada get ya, untuk nge-get. Nah, cara nge-get itu gimana? Di sini sama bikin object connection ya, using variable connection, bikin new object connection, pakai connection string ya untuk SQL connectionnya. Kemudian di sini ada query asing ya. Nah, ini ada kita manggil, ini masuknya ke data product ya. Nah, query ininya ada di sini, query manualnya. Jadi dimasukkan ke dalam objek produk ya. Ini kebetulan pakai IEnurable ya. Nah, di sini kalau pakai Dapper itu sintaknya masih manual ya. Cuma pada waktu dieksekusi dia eh, pakai WRM ya. Di sini SQL-nya, di sini eh, objeknya ya. Jadi ini waktu insert, ini komen SQL-nya, SQL insert into product. Nah, ini parameter ya. Nah, datanya masuk sini. Nah, ini kalau ini kita pakai Dapper. Jadi kelihatan ya teman-teman ya, kalau pakai Dapper masih ada query manualnya. Sementara kalau pakai IF Core, kita nggak ada sintak-sintak perintah seperti ini ya, lebih ringkas jadinya. Kemudian untuk koneksi juga kita nggak perlu bikin satu koneksi lagi ya. Tapi kalau Dapper, kita masih memerlukan pemanggilan koneksi ya, bikin SQL new connection. Cuma waktu execute aja ya, dia agak berbeda, jadi hampir sama juga. Jadi samanya di execute-nya aja. Tapi perintah ininya berbeda ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Tadi dapur ya, yang biasa dipakai. Yang ketiga itu ada Hibernate. Nah, di sini untuk Hibernate bisa dibilang ORM canggih ya untuk aplikasi .NET. Jadi menyediakan banyak fitur seperti caching, inheritance, dan lazy loading ya. Tapi masalahnya dia kurang populer ya dibandingkan EF Core.
Kemudian Hibernate ini lebih fleksibel untuk konfigurasi yang mendukung banyak skenario kompleks. Jarang sih ini pakai, saya project saya juga belum pernah nih pakai yang ke Hibernate. Nggak tahu teman-teman mungkin ada yang pernah implementasi projectnya. Jadi fitur utama ini mendukung inheritance pada entity ya. Kemudian lazy loading bawaan, konfigurasi database menggunakan XML, ya kan, atau Fluent API, terus cache level pertama dan kedua. Nah, di sini ada contoh implementasi dari Hibernate ya. Pertama, dependensinya dulu seperti biasa, kita tambah komponen package-nya, kemudian di sini kita pakai database SQL Server. Biasanya kalau kita pakai Postgre dan sebagainya, ini kita tinggal ganti aja ya, PGSQL atau MySQL dan sebagainya. Tapi kita cek dulu ada apa enggak ya. Nah, ini konfigurasi dari Hibernate ya. Jadi ada class helper, kita buat satu kelas. Di sini ada session factory ya. Kita pakai session factory. Di sini ada get, bla bla bla, isi variable configuration. Nah, sini ada cfg.configure, dan di sini ada baca file hibernate.cfg.xml ya. Jadi di konfigurasinya ada di sini di XML. Kemudian di sini ada add assembly, type product, bla 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 session, di configure session. Oke, ini untuk class helpernya ya. Nah, sini ada CRUD-nya ya. Kalau contoh CRUD untuk Hibernate, contohnya di sini ada perintah, ada kelas untuk add product ya. Ini datanya, data produk, pakai model produk. Di contohnya ada bikin satu objek variable session ya, ini open session. Kemudian using variable session begin transaction ya. Kita mulai transaksi, kemudian sessionnya itu kita save, datanya itu ada produk. Baru di commit ya teman-teman. Jadi kita melakukan save dulu nih. Kalau gagal dia nggak di commit ya, keluar. Tapi kalau misalnya berhasil kita commit. Ini ada get all produknya. Untuk get all-nya contohnya seperti ini. Ini objeknya. Nah, di sini ada query ya. Session query, ini produk tulis. Kemudian yang keempat, ada konfigurasinya ya di Hibernate. Jadi ada file XML-nya. Ini contohnya ya. Nah, ini kebetulan di konfigurasi connection string-nya ada di sini. Jadi beda ya. Nggak, bukan di apa setting JSON ya. Kalau yang tadi kan kita pakai JSON ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada yang keempat, itu ada ORM namanya Service Stack, ORM Lead ya. Jadi di sini ORM ya minimalis ya. Jadi fokus pada kemudahan penggunaan, performa tinggi, sehingga menggunakan aplikasi sederhana untuk microservice. Nah, ini juga bagus ya untuk microservice. Fitur utamanya kemarin dengan sintaks sederhana, kemudian dukungan untuk banyak database, cepat connect query langsung diterjemahkan ke SQL. Di sini ada contoh implementasi, sama ya. Ini kita add komponen, contohnya ORM Lite. Ini ORM Lite lebih cepat lagi ya, istilahnya. Lebih ringan. Cuma dari sisi security saya belum membandingin ya, antara ORM ini mana yang lebih aman. Tapi biasanya sih kalau untuk keamanan, setahu saya lebih bagus EF Core ya, karena dia lebih abstraksinya lebih kuat ya.
Tapi belum ada ini sih. Mungkin suatu saat bisa sama Pak Taro ya dibantu untuk pengetesan aplikasi dari sisi keamanan. Oke, di sini ini ya komponennya ya. Kita pakai ORM LED. Kemudian di sini kita objek DB Factory-nya untuk connection. Nah, ini di open. Ini contohnya creatable itu exist ya. Jadi kalau nggak ada kita bikin satu table produk. Sini contoh root-nya, insertnya langsung ya. DB, insert, new product, select, ini variable, DB select langsung perintahnya di sini. Update langsung ya. New product, isinya apa, parameternya. Delete juga sama. Oke, dari 4 ORM di sini ada perbandingannya ya. Jadi ORM untuk entity framework ya. Sini paling mudah digunakan adalah entity framework. Yang kedua ORM Lite ya. Nah, kalau dari sesi performa itu paling tinggi Dapper ya. Kemudian dari query manual, kalau pakai IF Core itu terbatas ya. Kalau pakai Dapper itu lebih fleksibel, Hibernate juga sama, ORM Lite juga. Nah, fitur cachingnya di IF, iya ya, dia ada fitur caching. Kalau Dapper itu nggak ada. Kemudian Hibernate itu ada, ORM Lite ada tapi terbatas ya. Kemudian dukungan inheritance ya. Kalau yang ini terbatas, ada tapi terbatas. Kalau dapur itu nggak ada ya. Hibernate itu ya ada. Kalau ORM Lite tidak ada. Jadi di sini penjelasannya kalau ada butuh fleksibilitas ya dengan SQL. Jadi pilih dapur. Namun kalau membutuhkan fitur otomatis seperti migrasi gunakan EFCore ya. Lebih simpel. Jadi perubahan-perubahan data itu kita bisa langsung ke capture ya kalau pakai EFCore. Dari empat ini sebenarnya yang paling banyak dipakai sih EF Core sama Dapper ya. Kalau ini saya juga implementasi proyeknya belum pernah sih, belum pernah coba. Tapi kapan-kapan kita coba ya teman-teman. Nah selain empat yang di sini sebenarnya masih ada yang lain ya. Di sini ada LLBL Gen Pro ya, istilahnya teman-teman bisa baca. Kemudian ada Microlit ORM ya. Di sini juga teman-teman bisa coba-coba. Kemudian ada Peta Poco ya yang 7. Nah ini contohnya implementasinya. Terus ada LinQ to DB. Ini contoh LinQ to DB. Yang kesembilan ada Massive ORM. Teman-teman bisa baca juga. Kemudian ada Open Access ORM ya, Telerik Data Access. Dulu namanya Open Access ya, sekarang Telerik Data Access. Sini ada fiturnya, teman-teman juga bisa baca. Yang ke-11 ada End Memory ya, In Memory ORM. Jadi di sini ada penjelasannya, fitur utamanya segala macam, tidak memerlukan database fisik. Ini biasanya untuk pengujian unit. Sini ada contoh penggunaannya. Kemudian ada subsonic ORM ya. Di sini ada penjelasan juga. Nah, ini ada lagi nih selain yang di atas itu ada devart.connect ya. Ini komersil. Ada effort, kemudian ada BL Toolkit.
kemudian ada simple.data ya. Jadi banyak ya ORM ya di sini. Jadi kesimpulannya itu ORM tergantung dari kebutuhan project ya. Jadi mana yang paling sesuai. Ini rekomendasinya kira-kira kalau aplikasi skala kecil hingga menengah bisa gunain Dapper, Petapoko atau Microlight ya. Kalau untuk ke kelas enterprise atau kompleks pakai EF Core, Hibernate atau LBL Gen Pro ya. Kalau kita pengen bikin aplikasi dengan performa tinggi, kita pakai bisa LinQ2DB atau Dapper ya. Nah, ini kalau untuk kebutuhannya kita adalah pengujian unit, kita bisa menggunakan effort atau in-memory. Oke, kira-kira itu aja ya pembahasan mengenai ORM. Teman-teman ada yang mau tanya? Silakan. Bebas ya teman-teman, silakan. Open mic, boleh. Kali ini kita bahas Eh, mengenai ORM. saya mau tanya Pak, Ya, silakan. eh, beberapa Pasal. developer kan ada yang menggunakan kelas di model itu ada yang menggunakan DTO, Data Transfer Object. Apa bedanya sih antara DTO dan kelas? Oh Makasih. ya, di entities-nya ya, istilah di model ya. Biasanya ada model utamanya, ada DTO ya, Data Transfer Object. Jadi biasanya kalau untuk DTO itu dia bukan tabel aslinya ya, tapi lebih tabel yang kebutuhannya. Contohnya di sini yang mirip-mirip DTO ya, sebenarnya udah ada kayak di sini ya. Ada kelas user ini kan sebenarnya tabel aslinya user ya. Tapi kalau di DTO itu kan biasanya dia nggak butuh ID ya. Kita misalnya untuk login kita butuh username sama password. Jadi yang kita pakai itu hanya dua ini aja. Jadi kalau untuk data transfer object itu lebih lihat kebutuhannya ya, bukan lebih ke entities aslinya. Nah biasanya kalau itu bisa ditambahin lagi sama kelas automapper ya. Biasanya ada komponen buat mapping. Nah itu kira-kira bedanya seperti itu sih kalau diimplementasinya ya. Jadi ada yang kelas aslinya, ada yang kelas turunannya gitu. Jadi contohnya kita kalau mau nampilin report gitu kan mungkin semua nggak semuanya ya kita ambil datanya ya, tapi hanya beberapa saja. Nah itu kita bisa pakai DTO atau kadang bisa bisa disebut ini ya model view ya kalau nggak salah. Jadi relasinya nggak bukan itu yang dipakai ini ya sebagai lebih ke untuk implementasi. Kira-kira kayak gitu sih yang saya tahu ya. Tolong koreksi ya kalau saya salah. Gimana Mas Syarifudin? Kita udah mengerti. Cuma saya nggak tahu sih kalau pakai automapper, soalnya saya kalau misalnya kerja itu udah ada langsung template-nya gitu. Jadi udah ada automappernya, udah Oh iya. ada DTO-nya, kelasnya. Jadi saya cuma mengerjakan doang. Saya belum mengerti juga bagaimana cara bikin automapper. Jadi cuma tinggal bikin coding-codingnya doang seperti itu kalau di tempat kerja. Oh, jadi DTU-nya objeknya udah dibuatin ya? Udah dibuatin, udah ada kayak solution template gitu. Oh, tinggal dipakai aja ya. Iya, Tapi masuk sampai DB konteks nggak, Mas? masuk ya. Pakai ya. Nah, DB konteks itu yang aslinya, Mas. Kalau yang DTO itu biasanya buat eh, implementasi ininya. Tapi ada juga sih dia bikin satu kelas sendiri ya, library sendiri untuk DTO. Ada juga. Jadi eh, biasanya untuk abstraksi yang agak agak sensitif ya di hidden atau gimana jadi dia hanya mau menampilkan data-data yang diperluin aja sih disambung ke database yang lain juga mungkin kan ya.
Kadang ada juga project yang seperti itu sih. Jadi kita cuma ngambil ininya aja ya, objek objeknya aja yang udah disediain gitu. Jadi kita nggak lihat gitu ya Mas ya. Ada Oke yang Pak, mau makasih Pak. tanya Udah lagi? paham. Heeh, silakan. Kadang-kadang kalau programmer itu, kalau developer itu, kadang saya pernah juga ya nggak sampai kita nyentuh ke database ya. Kita nggak boleh mengakses database atau dibuatkan satu database dummy sendiri ya. Jadi data aslinya tuh kita kadang-kadang nggak lihat gitu. Oke, saya coba lihat di sini ada pertanyaan ya. Selain IF Core, ORM di .NET, biasanya perusahaan pakai apa? Biasanya pakai Dapper sih. Ini Pak Maranano ya. Kalau Entity Framework pakai LinQ nggak? Oh bisa, bisa pakai LinQ, nggak masalah ya. Saya pernah implementasi juga. Dia ada project yang pakai LinQ, pakai IF Core juga ya, Entity Framework. Ada yang mau tanya lagi silakan. Open mic ya, silakan. Santai aja, bebas. Kita sekarang materinya di break ini ya, subjek ya. Jadi eh, nggak sekaligus banyak. Sedikit-sedikit aja biar teman-teman juga nggak terlalu jenuh ya. Kalau 2 jam kayaknya juga agak jenuh juga ya untuk nonton recordnya. Oke, ada yang mau tanya? Silakan teman-teman. Yang kemarin-kemarin juga boleh. Masalah DI, dependency injection dan sebagainya. Atau boleh juga bertanya melalui chatting ya di WhatsApp. Saya mau tanya lagi. Oh ya, Nah, bila. untuk yang misalnya data yang butuh enkripsi itu kan ada yang pakai apa namanya JWT atau DCC atau apa ya, saya lupa lagi namanya. SSC gitu. Itu perbedaannya apa ya? Atau lebih baik yang mana? Gimana data Data yang butuh enkripsi, enkripsi? ya kan? Itu kan katanya sih itu harus dienkripsi data pribadi dan harus dienkripsi itu. Itu kan bisa pakai apa ya? Kalau di tempat saya sih SSC atau apa ya yang disarankan. Ada juga yang menggunakan JWT atau yang mana ya yang lebih baik? Oh, itu bicara masalah keamanan data ya. Ya, Jadi kalau enkripsi itu biasanya ada di dua ya. Ada bisa melalui aplikasi, bisa juga di database. Jadi ada beberapa database yang menyediakan enkripsi sendiri ya. Nah, itu nanti baru kita eh, dekripsi lagi. Tapi masalahnya biasanya kalau kalau kita enkripsi data ya, enkripsi database, itu agak kurang efisien ya, teman-teman. Kalau best practice-nya mana yang lebih baik, mungkin kita lihat kondisi ya, mana yang paling bagus ya. Istilahnya biasanya kalau kita ngelihat dari efisiensi, kita lihat jumlah mengenai mesti tahu dulu nih masalah jumlah datanya, terus enkripsinya bagaimana, konsep enkripsi itu kan banyak ya. Masalah hash ya, misalnya bisa di hash juga atau apa. Nah itu lebih keamanan sih. Jadi kita bicara efisiensi, bagaimana baiknya untuk implementasi di aplikasi kita.
Jadi saya nggak bisa bilang mana yang lebih bagus ya kalau apalagi khususnya ke database. Biasanya kalau untuk database sih udah jarang ya kita melakukan enkripsi ke database. Impact-nya itu lumayan bikin performa jadi jatuh ya. Sementara user itu kan kebutuhannya butuh data cepat biasanya. Dia nggak mau lama ya. Jadi kalau loading lama kita otomatis melakukan enkripsi dulu dan sebagainya itu kan pasti butuh waktu. Kira-kira kayak gitu sih biasanya. Gitu ya Mas ya. Ya Pak, makasih. Ini ada pertanyaan apa nih? Praktek implementasinya Pak. Bisanya kan diolah dulu kolomnya sebelum dilempar ke OLRM. Gimana kalau pakai IF Core? Maksudnya gimana nih? Diolah dulu kolomnya sebelum dilempar ke ORM. Mas Fakih maksudnya gimana ya? Mas Yugo apa? Diolah dulu kolomnya sebelum dilempar ORM. Oh, maksudnya mungkin objek datanya ya, objek datanya dilempar dulu. Bentar. Mungkin maksudnya yang ini kali ya. Contohnya di user controller ini ya. Contohnya create sama update ya. Misalnya ini datanya ya. Ini di add dulu ya. Maksudnya gitu ya. Datanya dimasukin dulu, baru di save. Tadi di contoh Word langsung dari model ke itu seperti create biasa. Oh, contoh yang Word. Yang mana ya? Saya ke atas dulu. Ke atas. Ini bicara yang IF ya. Effort ya. Ya, yang ini kah? Nah, yang ini ya. Yang ini bukan Mas. Open mic aja Mas. Nggak apa-apa. Halo, Ya. iya Pak yang itu. Maksud saya kan sebelum masuk ke konteks produk.add ini sebelumnya modelnya Hmm. model produk itu diolah maksudnya kayak dari tabel lain atau misalkan nol atau satu diubah jadi true. Itu Oh, bisa nggak Pak? maksudnya gitu. Maksudnya Ah, sebelum sebelum dimasuk di add ini diubah dulu. iya. Bisa, Oh bisa. bisa. Hmm. Jadi misalnya di sini ada di produk ini kan kita ada ini ya. Ini produk modelnya. Nah, ini misalnya name ya. Ini ada price. Nah misalnya price dulu ya Pak. Iya, ini kan dia posisinya langsung ya kita add ya di sini. Ini kan ngambil data produk ini kan dari sini ya. Berarti di sini ini modelnya ya. Ini produknya. Isi produk ini kan ada ID, ada name, ada price ya. Nah, biasanya kalau kita misalnya price-nya dari input kan. Tapi kalau kita misalnya mau dari tempat lain atau dari database, ini kita sebenarnya bisa aja masukin ya. Misalnya produk, di sini objek yang ini ya. Kemudian nama nama ininya apa? Tadi misalnya price ya. Price misalnya ini kita bisa ngambil dari database lain atau kita masukin manual ya. Misalnya contoh kita masukin manual misalnya 1000 gitu ya. Nah, ini waktu di add data produk ini price-nya itu isinya ini.
gitu. Bisa, Mas. Maksudnya seperti itu ya? Iya, benar. Oh, ya udah, bisa. Nggak masalah Pak, ya. kalau pakai ORM ini itu selectnya itu kayak select bintang from gitu ya, semua kolom di select. Kalau di sini implementasinya ya select bintang. Tapi kalau misalnya kita mau beda outputnya, ya kan tadi kan Iya, ada, nah makanya tadi ada istilah yang DTO itu, data transfer object. Nah itu yang menampilkan sesuai oh, kebutuhan kita. Jadi misalnya kita punya 10 data ya, 10 kolom, 10 field, tapi kita nggak mau tampilin semua gitu loh. Nah gimana caranya? Nah kita bisa cukup ambil beberapa aja dari model, jadi kita bikin satu model baru, ya sebagai istilahnya bisa model view ya. Biasanya itu kalau saya sih bilangnya model view, tapi kalau ada juga yang bilang DTO ya, istilah data transfer object. Jadi objeknya itu kita pindahin ke situ, jadi istilahnya kita nanti kita tampilin yang hanya kita butuhin aja. Contohnya makanya tadi saya kasih contoh misalnya tadi user ya. Tadi data user itu kita ada login kan, ada model lagi satu di bawah namanya login yang hanya mengambil username dan password gitu loh. Tapi ini kan nggak butuh ID untuk inputnya kan. Nah itu yang kita ambil hanya itu aja gitu. Tapi bukan objek usernya langsung. Bisa nggak Pak kalau ngambil ke objek langsung ke usernya? Bisa. Cuma akhirnya kita jadi ada satu daging lebih ya. Istilahnya kayak ID kita nggak perlu gitu ya. Apalagi kalau case-nya tadi kayak misalnya ada 10 data yang kita mau input cuma tiga gitu. Nggak perlu kita ngisi semuanya kan. Kira-kira seperti itu. Atau berarti bisa buat ini apa ya? Apa? Kelas respon sendiri ya ya betul. per model itu. Betul. Jadi eh, kita ada biasanya kalau apalagi khususnya untuk API ya, biasanya kita DTM itu kayak untuk kelas request dan response ya. Jadi requestnya itu apa, responsnya itu apa gitu ya. Nanti bisa kita bahas lagi sih kalau untuk prakteknya kita nanti bisa pakai komponen namanya auto mapper ya. Jadi kita bisa langsung mapping objek-objeknya itu langsung ke datanya ya. Jadi istilahnya bisa sinkron ya. Iya, iya, paham Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Nah, ini ada Pak Nano nanya handle paging sama searching. Udah ada fungsinya atau bikin sendiri? Biasanya kalau saya untuk handling paging itu ada kelasnya sendiri ya, sama searching. Ah, contoh, nah ini ada contohnya. Kelihatan nggak? Biasanya di response. Ini ada mapping nih. Teman-teman nanti ada automapper ya. Kita tahu buat mapping ke profile. Nah, interface, feature, common, tidak respon. Nah, biasanya paging tuh ada di sini sih. Kalau saya bikin satu kelas sendiri. Jadi, kalau ini untuk contoh API ya. Completion ID, jadi ada limit, ada page, ada total record, dan sebagainya. Ini buat responsnya, jadi ngebalikin pagingnya. Untuk kelas itunya ada di mana ya? Ini pakai Piclock, Swagger. Di sini biasanya feature, respon, face.
Tes pakai kelas. Coba lihat di controller. Yes, ya. Nah, di sini ada contoh paging ya. Ini contoh aja. Tapi nanti kalau untuk implementasi nanti next ya kalau pas praktikum aja ya. Jadi untuk fitur kolom dan sebagainya, searching dan sebagainya ini nanti ada ya, ada sesi tersendiri ya. Eh, Kalau untuk sekarang kita bicara ORM ya. Jadi kalau kita ceritain di sini agak panjang juga. Oke Pak Nano, sabar ya. Nanti kita praktikum best practice-nya ya kalau untuk bikin ini ya, yang lengkapnya. Kalau sekarang kita lagi bahas ORM sih. Jadi untuk handling paging sama setting itu bikin sendiri ya biasanya. Tapi fungsinya sih, fungsi pagingnya itu sendiri kalau itu dihandle di repository ya. Jadi yang tadi, contoh yang tadi program tadi saya kasih tunjuk itu, jadi parameter searchingnya itu dari itu ya, dari apa namanya, dari inputan ya. Ini contohnya di sini ada search, ada filter juga. Di sini ada order by, start defaultnya ini. Kemudian ada kita paging, di sini kan ada page berapa, terus delimiter ya, istilahnya kayak misalnya mau tampil berapa page, ini ada cancellation token. Nah, teman-teman kalau untuk implementasi pagingnya di kelasnya nggak perlu kelas sendiri sih sebenarnya. Kita bisa langsung di sini ya, page berapa gitu ya. Nah, ini ada fungsi buat get datanya, ada search ya, ada searching, parameter search-nya, kemudian untuk paging berdasarkan filter kolom ya, PageNet. Nah, di sini ada filter kolomnya. Misalnya di sini ada beberapa kolom ya. Ini filternya kita buat eh, parameter untuk filter. Kemudian di sini ada untuk handle orderingnya, order by apa gitu ya. Misalnya contohnya di sini ada beberapa. Jadi kalau misalnya dia ascending, dia by ascending. Kalau misalnya itu descending ya. Kemudian ada untuk get datanya, di sini tag, asal list, jadi list. Oke, jadi nggak buat cluster sendiri ya sebenarnya, tapi bisa diimplementasikan di dalam IF-nya itu ya. Jadi condition-condition itu kan sebenarnya paging sama searching itu condition ya. Kita mau lari ke page berapa, mau kita tampilin berapa halaman, itu kan konsepnya berupa parameter ya. Jadi eh, implementasinya langsung aja ya, nggak perlu kita bikin satu cluster sendiri kalau di sini. Kira-kira gitu ya Pak Nano. Tapi kalau untuk prakteknya nanti ya. Iya, Pak. Itu pakai LenQ berarti ya, Pak? Kenapa? Yang tadi? Pakai LenQ juga. Iya, itu ada linknya. Berarti misal Nah, kolom searchingnya panjang, bikinnya panjang ya, Pak? kalau apa? Kalau kolomnya banyak yang buat searchingnya, bikinnya panjang codingannya. Ya mau nggak mau, Mas. Karena kolom itu kan tiap ini beda-beda ya. Kecuali bisa Iya. juga sih kalau kita bikin objek sendiri terus kita looping gitu ya. Bisa juga. Cuma kebetulan di sini saya contohnya nggak, masih belum belum saya bikin objek sendiri ya. Saya ini sebenarnya bisa ini dibikinin objek ya. Terus kita looping di sini cuma
pilihan nih kebetulan. Ini kan ada looping juga nih for each item. Untuk ininya, pemilihan ininya bisa aja dibuat satu objek, kemudian kita cek satu-satu ya. Di sini juga sama. Artinya codingan saya ini yang di sini kebetulan masih kurang efisien ya. Nanti kita bisa buat lebih efisien lagi karena waktu ini kebutuhannya cepet-cepet ya. Jadi masih belum best practice. Oke, Mas Nano, clear ya? Itu dari .NET-nya emang nggak nyediain fungsi searching ya, Pak? Fungsi searching itu kan sebenarnya query ya. Misalnya Saya get by name, get by kerja ID. Spring Boot ada fungsinya, Pak. Kenapa? Saya pas di ORM Spring Boot Java itu ada fungsi paging sama searching dari ORM-nya. Di .NET nggak ada ya? Fungsi searching paling find aja sih. Find objeknya apa. Yang tadi itu kayak search itu kan ada juga kan. Prinsipnya waktu pencarian nih kayak contohnya mana ya? Nah ini kali ya. Sistemnya ini kan kondisi nih. Tapi saya nggak tahu maksudnya kalau Mas gimana? Ini karena kebetulan banyak kondisi ya. Bisa lebih dari satu pencariannya. Jadi kalau yang ini kebetulan dia kan misalnya tabelnya ada beberapa kolom. Nah, tiap kolom Iya. itu bisa searching tuh. Jadi fungsi search-nya bukan satu kolom ya, kayak model data table ya. Data table kan tuh ada search tuh. Itu kan jadi satu ya. Kita langsung search all, berarti kita nyari semua data yang ini. Nah, kalau di sini implementasinya kebetulan tiap kolom di dalam satu table itu dia bisa masukin searching. Nah, kenapa di sini jadi agak panjang gitu ya? Tapi saya nggak tahu tadi apa pakai Java. Ya, di Spring Boot itu ada fungsi paging sama searching dari fungsi Spring Boot-nya. Oh, Jadi kita tinggal lempar param doang, udah jadi fungsi searching. oh gitu ya. Oke, saya belum coba sih kalau untuk Java Spring Ini Boot. sudah ada biar lebih ringkas. Itu searchingnya gimana tuh? Nanti implementasinya. Hmm, pokoknya ada, ini sih lempar dia paging sama searching doang, terus dia di belakangnya udah ngolah. Direct Searchingnya by apa? By kolom? Apa all field? outfield. Semua ya? Iya, General. Jadi kayak iya, function yang kalau di UI itu kayak di data table lah. Kan ada fungsi search tuh langsung tuh. iya, Ya, kayak gitu ya. iya. Itu lebih simpel lagi malah kalau pakai data table. Nggak usah bikin di backend. Ya nggak apa-apa. Ini contohnya aja sih kalau itu. Oke Mas Nano, clear Mas. Ya, clear. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Mas Nano ini developer Java apa .NET? Hmm, .NET di query sih, ASPX. Oh, lebih ke ASPX. Iya, cuman logiknya kebanyakan di query, SPSP. ASP ini main query masih manual ya? Belum main ORM? Apa udah? Manual sih, aspek kan ini, ya full stack. Tapi Oh, logiknya di SP semua. oh belum pakai ORM berarti ya? Enggak, Masih masih yang .NET Framework ya? iya, jadi. Oh, yang jadul. Yang web form. Hmm? Web form apa udah yang itu? MVC atau ini? Kalau yang dulu kan ada web form tuh. Pokoknya ekstensinya aspek lah, aspek sama CS. Ya, kalau ASPX itu masih web form kan bisa ada visualnya ya. Iya. Biasanya sekarang itu jarang dipakai karena dia lebih lambat ya. Karena objeknya itu dia ada di ini. Dia kan code behind ya. Jadi biasanya ASPX itu kalau kita breakdown baru kelihatan tuh program CS-nya ya. Ya Mas Nano ya.
di dalamnya. Emang itu agak lama sih. Sekarang enak cuma Enhancers doang. Hmm. Ya, developing ya. Biasanya yang program-program lama tuh masih ada sih emang. Ini biasanya kalau Iya. nggak salah di proyeknya si apa Astra ya, Di bank-bank banyak. Bang banyak ya. Ya karena Pakai dari dulu IIS kan ya berarti ya teknologi servernya. gimana? Servernya masih pakai IIS ya, Iya, Internet IIS. Information Service. Nah, yang nggak bisa di Linux. Iya, .NET-nya dulu. Mm-mm. Ya, biasanya dia untuk eh, proses ininya lebih banyak di database biasanya. Banyak store prosedur ya khususnya. Kalau di Iya, bank, hampir hampir semua logiknya di SPS ya. iya, semua logiknya banyak kan ditaruhnya di SP. Makanya codingannya sebenarnya nggak terlalu kompleks. Cuma masalahnya kalau dari database kadang-kadang jadi jatuhnya kan jadi main salah-salahan tuh antara orang database sama orang developer. SP-nya yang nggak jalan, programnya disalahin. SP-nya ngaco, kita yang salahin gitu kan biasanya. Ini yang bikin SP developer ya. Oh, yang bikin SP developer boleh masuk ya ke database-nya. Emang front end sampai database ini Oh, developer. oh berarti dia boleh pegang, boleh ke database ya. Kadang-kadang Boleh. soalnya ada juga yang project yang kita nggak boleh nyentuh ke database-nya, Mas. Oh, Yang agak-agak data-data sensitif atau apa gitu. Makanya eh, kalau yang megang database sama itunya beda kan bisa bisa terjadi ya. Kalau developer ada juga yang tahunya kan terima SP aja nih. Pokoknya lo pakai SP ini, ntar outputnya seperti ini gitu kan. Parameternya ini gitu. Tinggal pakai aja. Jadi udah dibuatin sendiri SP-nya. Itu lebih enak sih. Cuma ya masalahnya kalau kita testing SP-nya ternyata bermasalah ya jadi kita juga yang disalahin. Oke, ada lagi yang mau tanya? Di sini malah kebanyakan developer semua ya malah .NET developer. Apa ada yang baru di sini? Saya PHP, Pak. Oh, Mas juga PHP ya. Apa Laravel apa CI? Alternatif Pakai Laravel, tapi ada project yang lama pakai CI. CI 4. CI 3. Ada yang baru nggak di sini? Apa asli murni programmer semua di sini? Yang baru lulus atau yang udah banyak kan udah pengalaman apa jangan-jangan nih? Ada nggak yang fresh, masih baru belajar? Nggak ada ya? Ada yang daftar banyak loh. Sekarang tinggal berapa nih? Tinggal 9. Yang daftar ratusan, tapi nggak apa-apa. Mungkin mereka ada kesibukan ya, jadi hanya nonton recordingnya aja, nggak masalah. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Mohon maaf kalau saya ada salah dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.